Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Khairul Anissa dalam Learning Journal hari ini. Nah, teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Mau itu dalam kondisi fisik maupun rohaninya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit merangkum kembali 3 materi yang disampaikan pada public speaking hari ini. Nah, materi yang pertama adalah mengenai overthinking. Teman-teman pasti pernah mengalami yang namanya overthinking, kan? Nah, overthinking itu adalah situasi di mana seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan. Itu memikirkan masalahnya secara berlebihan. Nah, overthinking ini bisa saja mereka memikirkan kesalahan yang terjadi di masa lampau, kemungkinan yang belum terjadi di masa depan, serta apa yang ada di pikiran orang lain atau pendapat orang lain tentang diri kita. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengatasi overthinking ini? Nah, yang pertama itu tentu saja teman-teman, ketika mengalami overthinking, teman-teman bisa menuangkan apa yang menjadi beban pikiran teman-teman di dalam sebuah kertas. Bisa agar teman-teman menuangkan emosi teman-teman di situ. Kemudian yang kedua itu, biasakan untuk membiarkan apa yang tidak bisa teman-teman kontrol dan hanya mengontrol apa yang bisa teman-teman bisa kontrol. Misalnya seperti di kejadian masa lampau, itu adalah sesuatu yang tidak bisa teman-teman kontrol lagi. Itu hal yang sudah terjadi dan itu tidak mungkin untuk diulang lagi. Kesalahan yang terjadi di masa lampau itu biarkan menjadi pelajaran untuk teman-teman di masa depan. Jadi jangan terlalu dipikirkan kembali tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian teman-teman bisa membiasakan diri untuk jangan terlalu memikirkan pandangan orang lain tentang diri teman-teman. Cukup jadilah diri teman-teman apa adanya tanpa memikirkan pandangan orang lain, entah itu nanti negatif, positif, ataupun yang lainnya. Kalaupun teman-teman merasa hal itu memang bisa merubah diri teman-teman, teman-teman bisa melakukannya, tetapi jangan sampai terlalu membebani pikiran teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua itu ada tentang materi menangani rasa gugup. Di sini pasti teman-teman pernah mengalami yang namanya rasa gugup. Entah itu gugup karena akan maju ke depan, presentasi, ataupun gugup ketika akan melaksanakan ujian. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya untuk menangani rasa gugup ini? Nah, rasa gugup ini bisa ditangani dengan cara itu berlatih setiap hari. Teman-teman bisa berlatih berbicara setiap hari, entah itu di depan cermin, di depan teman-teman yang lain, ataupun juga teman-teman bisa dengan belajar, memperbanyak membaca. Itu juga bisa membantu teman-teman untuk mengurangi rasa gugup. Nah, kenapa teman-teman bisa merasa gugup? Teman-teman bisa merasa gugup dikarenakan bisa jadi karena teman-teman mungkin kurang persiapan ketika akan presentasi atau ujian, teman-teman kurang menguasai materi, atau juga teman-teman kurang merasa percaya diri. Nah, itu bisa teman-teman latih kembali dengan terus berlatih, entah itu berlatih di depan cermin, berlatih dengan mengobrol dengan yang lain, ataupun juga banyak membaca. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tentang bersyukur. Teman-teman, kita sebagai manusia tentu harus banyak-banyak untuk bersyukur, yaitu mensyukuri tentang apa yang kita miliki dan apa yang kita terima. Baik besar kecil hal yang kita punya itu patut tetap harus disyukuri. Karena sekecil apapun hal tersebut, kita harus tetap mensyukurinya, teman-teman. Karena bisa jadi saja orang lain bisa mengalami hal-hal yang mungkin lebih berat dari kita. Karena itu kita harus yang namanya tetap bersyukur. Dan juga bersyukur ini bisa mendekatkan kita kepada Tuhan gitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, mungkin saya hanya akan menyampaikan 3 materi itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton.